Saya belum pernah melihat anak laki-laki yang begitu kuat. Saat suhu di luar 20 derajat di bawah nol, dia berada di sauna dalam kabin bersuhu 80 derajat. Dia tidak hanya membangun tempat berlindung di hutan belantara yang nyaman, dengan dapur terbuka di luar ruangan, dan makan buah dan sayurannya sendiri. Carol selalu punya ide untuk melarikan diri dari kota. Setelah lebih dari 20 tahun berjuang secara psikologis, sekarang dia akhirnya akan mewujudkan rencananya. Carol mengambil sekop dari ranselnya dan membersihkan rumput liar di sekitarnya. Dia menancapkan beberapa batang kayu di tanah. Dia merencanakan lokasi rumahnya. Kemudian dia mengeluarkan sekopnya dan menggali beberapa lubang di tanah. Carol mengeluarkan gergaji dari ranselnya. Lalu dia pergi untuk menyiapkan kayu untuk rumah. Untuk melindungi ekologi hutan, dia memilih pohon yang tumbang ini secara khusus. Dia menggergaji sesuai ukuran yang dia butuhkan dan menyeretnya kembali ke perkemahan. Kemudian dia memotong kulit kayunya. Yang lebih tebal digunakan sebagai tiang penyangga. Satu persatu, ia memasangnya di sekitar rumah, sehingga bagian tengahnya lebih tinggi dari sisi-sisinya. Setelah memadatkan tanah di sekelilingnya dengan kepalan tangan, lapisan lumut tersebar di atas pilar. Sisi-sisi kayu diukir menjadi lekukan. Ini akan berfungsi sebagai balok rumah. Ketiga balok ditancapkan satu persatu, dan kemudian bagian rumah lainnya. Fondasi rumah sekarang sudah selesai. Setelah bekerja selama setengah hari, ia merasa lapar. Carol mengeluarkan daging sapi yang telah disiapkan ibunya. Ia memanggangnya di dalam wajan. Saat kamu sedang dalam masa pertumbuhan, kamu harus makan makanan yang seimbang. Karbohidrat, protein, dan vitamin sangat penting. Carol berjongkok di lantai dan langsung memakannya. Sore harinya, hujan mulai turun sebelum ia bisa bekerja. Carol memasang terpal di atap untuk menghindari hujan. Ketika hujan sedikit mereda, dia memperbaiki balok dan terpal. Kemudian dia pergi ke hutan dan mengumpulkan beberapa kayu dan memasangnya pada balok-balok itu. Meskipun bentuknya terlihat agak acak, tapi dia tidak perlu terlihat bagus. Kemudian dia pergi ke lingkungan sekitar dan mengumpulkan lumut. Setiap ruang di atap harus diisi, agar rumah tidak bocor. Di sela-sela dinding juga, dan setiap palang harus diisi dengan lumut. Carol mengambil bor dan memasangnya di tempatnya. Di salah satu dinding, dia memotong jendela. Jadi Anda bisa berbaring di sini, dan melihat hutan. Setiap batang kayu setebal betis. Tidak perlu khawatir akan ada beruang yang menyerang dari belakang. Dengan 3 dinding yang sudah selesai, saatnya makan malam. Hari ini, Carol membawa labu untuk dirinya sendiri. Dia melubangi daging labu, dan memasukkan wortel dan kentang. Kemudian dia memotong ayam dan bawang bombay, dan memasukkannya ke dalam labu. Ia membungkusnya dengan kertas timah, dan melemparkannya ke atas api. Setelah setengah jam mendidih, Anda mengupas kertas timah dan labu. Saya tidak bisa menahan air liur. Keesokan paginya, Carol membawa beberapa batang kayu dari rumah. Ketika sampai di perkemahan, dia menyelesaikan dinding yang tersisa. Kemudian, setelah memasang kusen pintu di rumah-rumah, Carol mengeluarkan potongan-potongan kayu yang dibawanya untuk membuat pintu kayu. Ini adalah fakta yang terkenal. Segitiga adalah yang paling stabil. Carol memasang deretan batang kayu ke kusen. Lalu dia memasangnya dengan engsel. Lalu dia mengisi celah-celahnya dengan lumut. Dia pergi ke hutan dan menemukan batang pohon dan memasangnya ke pintu sebagai pegangan. Sebuah pintu yang sederhana namun fungsional.